Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna bi rahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan, Kelurahan Jati atau Rawamangun. Alhamdulillah kita dipertemukan di majelis untuk membahas Al-Quran. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita bisa memahami pesan-pesan Allah dengan benar dan kita diberi kesungguhan hati untuk selalu berpegang teguh dan menerapkan ajaran Allah, baik yang melalui Al-Quran, ataupun yang melalui utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah saya senang sekali pada subuh ini kita kehadiran Ustadz kita, Ustadz Ali Imran. Ustadz Ali Imran ini ustadznya atau kiainya pesantren kita, pesantren Darul Quran wal A'immah, yang pengurusnya termasuk saya dan Pak Andi Junaidi. Dalam waktu dekat, mohon doa restu, insya Allah kegiatan kita pindahkan ke depan masjid kita. Sekarang ini kegiatan di Jalan Jelita 4, nomor 14, dan dalam waktu dekat kita rencanakan insya Allah di rumah di depan kita, di rumahnya Pak Dahlan almarhum. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmati Pak Dahlan. Karena kegiatan ini adalah kegiatan untuk menghafal Al-Quran, maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menghafal Al-Quran dan ingin store ke Ustadz Ali bisa bergabung. Misalnya Dr. Basuki, ini mudah-mudahan, mohon maaf saya sebut supaya makin mendorong Pak. Supaya makin mendorong, supaya tadi Pak Basuki juga store hafalan ke Ustadz Ali dan juga Dr. Iqbal. Nah, ini dua dokter yang menantu dan mertua ya. Jadi dekat Mas Iqbal. Jadi biar katanya itu senang kalau ada dorongan untuk menghafal. Ya. Dan insya Allah juga dalam waktu dekat kita buka pesantren putri di Jalan Kakap 3 nomor 3A 5A di rumah Ibu Nelly, yang insya Allah Bu Nelly ada di sektor belakang. Ya. Insya Allah kita buka awal Agustus. Kalau ibu-ibu mau menghafal Al-Quran atau tahsin juga boleh bergabung di pesantren putri. Ya, insya Allah namanya itu pesantren putri. Cuma yang di sini pesantren Darul Quran wal A'immah, yang putri pesantren Hamalatil Quran. Gurunya kita datangkan dari pesantren Semarang. Dia sarjana UIN dan juga hafal Al-Quran dan sudah mengajar, ikut juga membantu mengajar di tempat kami, dan insya Allah kami minta untuk ke sini. Jadi dengan demikian sanadnya itu jelas melalui Kiai Arwani Kudus. Ini Ustadz Ali juga sanadnya melalui Kiai Arwani Kudus. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Ma'un. Surat At-Takatsur. Mohon maaf. Kita lanjutkan surat At-Takatsur.
Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah memperingatkan kita jangan sampai kita berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta, dalam mengumpulkan pengaruh dan sebagainya. Karena berlomba-lomba semacam itu bisa membuat kita lalai, lupa tugas kita yang utama. Tugas kita yang utama sebagaimana Allah sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintah oleh Allah kecuali mengabdi kepada Allah secara murni. Memurnikan apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah. Kalau kita tenggelam dalam berlomba-lomba banyak-banyakan mengumpulkan harta, dikhawatirkan perhatian kita terlalu banyak tercurah di sana. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Orang Muslim kaya bagus, karena orang yang kaya bisa pergi haji, bisa bersedekah. Jadi bukan dilarang kaya, tetapi jangan terlalu tenggelam dalam mencari harta. Bisakah orang itu tidak terlalu sibuk dengan mencari harta tapi kaya? Bisa. Karena Islam menganjurkan kita efisiensi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntunglah orang-orang mukmin yang khusyuk dalam salat dan mereka meninggalkan hal-hal yang kurang berguna atau bahkan tidak berguna. Rasulullah juga mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Apapun yang dilakukan oleh orang Islam pasti berguna. Jadi dengan demikian orang Islam perilakunya itu selalu produktif dan efisien. Dengan efisiensi itu bekerja bisa pendek tapi hasilnya banyak. Ya, itu yang diajarkan, maka tidaklah menjadi hina orang menjadi kaya kalau kekayaan itu bisa dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuma banyak orang yang lalai karena mereka mempunyai pandangan yang pendek. Mereka hanya melihat kepentingan di dunia saja, tidak bisa melihat kepentingan di akhirat. Dan keilmuan mereka juga pendek karena mereka hanya mengakui kebenaran bila bisa dibuktikan secara empiris. Pada pertemuan yang lalu kita singgung, kita mencari ilmu ada dua cara. Yang satu mengandalkan informasi, kemudian kita nalar, dan kemudian dengan cara observasi. Termasuk observasi itu research. Untuk membuktikan bahwa teori benar atau salah, itu sebaiknya kita memang melakukan eksperimen-eksperimen sehingga teori itu bisa dibuktikan secara empiris. Tetapi tidak semuanya bisa kita buktikan secara empiris. Mengenai kehidupan di akhirat, jangan menunggu bukti empiris karena kehidupan di akhirat hanya bisa ditengok atau dijalani oleh orang yang sudah meninggal dunia, dan dibangkitkannya kembali itu setelah semua orang seluruh dunia meninggal, kemudian dibangkitkan kembali secara bersamaan. Oleh karena itu, mempercayai kehidupan di akhirat kita cukupkan dengan ilmal yakin. Mencari keyakinan berdasarkan ilmu. Jangan menunggu keyakinan berdasarkan observasi atau pengamatan. Diingatkan kita, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya saja kamu mau mengetahui dengan keyakinan yang berdasarkan ilmu. Kalau orang-orang yang tidak mau mempercayai itu, lalu mereka menunggu, latarawunnal jahim. Sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Latarawun dari kata ro'a, yaro.
yara, kalau orang kedua menjadi taro. Kalau orang banyak menjadi tarawna. Kemudian ditambah dengan nun taukid menjadi tarawunna. Di kata ini, la tarawunna, ada dua takkid. Ada dua kata yang memberikan penekanan atau emphasis, yaitu lam yang di depan, la, dan anna, nun tasdid di belakang. Jadi Allah meyakinkan, sungguh betul-betul kalian akan melihat al-jahim, neraka jahim. Statement ini berlaku untuk orang yang lalai. Ya. Alhaakumut takatsur. Berbanyak-banyakan atau berlomba-lomba dalam banyaknya mengumpulkan harta dan sebagainya, itu akan membuat kalian lalai. Orang yang lalai itu nanti akan melihat neraka jahim. Sebaliknya orang yang beriman dan beramal soleh tidak akan melihat neraka jahim. Jadi kalau ada orang iseng-iseng mau melihat neraka jahim kayak apa, kalau dia orang yang beriman dan beramal soleh, insya Allah tidak akan melihat. Karena orang yang soleh akan dijauhkan dari neraka. Jauhnya itu suara desisnya api neraka saja tidak akan kedengaran. Oleh karena itu, kalau itu jauh, tidak akan bisa melihat. Nah, berarti statement la tarawunnal jahim ini berlaku untuk orang yang memang akan menjadi penghuni. Oleh karena itu, kata la tarawunna itu juga sekaligus berarti kalian akan masuk neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Diulang lagi untuk meyakinkannya. Kemudian sungguh-sungguh kalian akan benar-benar melihat neraka jahim 'ainal yaqin, dengan keyakinan yang dibuktikan dengan mata kepala sendiri. Kalau membuktikannya itu di sana, itu sudah terlambat. Karena seseorang itu masuk surga atau neraka, itu kuncinya adalah amal kita, keimanan kita selama hidup di dunia. Kalau sudah di akhirat, itu a point of no return. Ya, orang bilang a point of no return. Satu titik yang kita tidak bisa mundur kembali. Ya sudah, kalau sudah di situ, celaka. Oleh karena itu mereka akan menyesal sekali. Dan neraka itu hanya didekatkan, tadi saya mengatakan neraka didekatkan hanya kepada orang-orang yang durhaka dan sesat. Allah menyebut wa burrizatil jahimu lil ghawin. Neraka jahim itu diperlihatkan. Burrizat, dibuat kelihatan nyata. Neraka jahim itu lil ghawin, bagi orang-orang yang suka melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas itu, ya kalau batasnya jalan, dia sesat. Kalau batasannya itu adalah hak, maka orang yang melampaui batas itu antara lain orang-orang yang korupsi, orang-orang yang memenjara seseorang tanpa salah, orang-orang yang menipu atau memark up harga atau biaya konstruksi misalnya, maka itu berarti melampaui batas haknya orang lain. Oleh karena itu, kita jaga jangan sampai kita itu melampaui batas. Wara'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Orang-orang yang banyak berdosa atau pendosa itu akan melihat neraka. Jadi kira-kira besok di padang mahsyar, begitu kita dibangkitkan dan kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu sudah ada sektor. Sektor orang-orang yang bakal masuk surga dan
sektor orang-orang yang bakal masuk neraka. Maka orang-orang yang bakal masuk neraka surga, posisinya udah dekat dengan surga. Karena dekat, maka tiupan angin dari surga itu sejuk. Jadi mereka di padang mahsyar saja sudah merasakan kesejukan. Apalagi bagi orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah 7 orang. Ya, ada 7 orang yang besok akan mendapatkan naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu di padang mahsyar. Antara lain adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Antara lain orang yang hatinya selalu ingat ke masjid. Jadi masjid itu bisa berarti bangunan, masjid itu bisa berarti tempat sujud. Kalau ingat ke tempat sujud, berarti ketika dia menyusun program kerja 1 hari, ketika menyusun jadwal, nomor 1 yang dipasang itu jadwal sholat. Aku nanti sholat zuhur di mana, asar di mana, kegiatanku apa. Kemudian kegiatannya yang menyesuaikan dengan jadwal sholat. Tapi kita selama ini kebanyakan jadwal sholat menyesuaikan dengan kegiatan. Jadi kalau ada acara jam 11 sampai jam 1, nanti habis itu kan kita masih punya waktu untuk sholat. Nah, ini sayangnya orang-orang menyewakan gedung untuk acara nikah biasanya antara jam 11 sampai jam 1. Nah, ini kan menyebabkan orang-orang itu menjadi bimbang, ya, untuk terutama orang-orang yang hatinya bergantung pada masjid. Jadi masjid itu tidak harus berarti bangunan, tapi bisa berarti sholat. Ya. Pikirannya itu selalu sholatku bagaimana, sholatku nanti bagaimana, di mana, dan sebagainya. Nah, kalau orang-orang yang banyak dosa, mereka posisinya udah dekat dengan neraka. Maka mereka melihat wara'al mujrimunan nar. Nah, karena mereka sudah melihat dan dekat, udaranya saja sudah panas. Maka kalau digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa di padang mahsyar ada orang yang mandi keringat, yaitu orang-orang yang di sektor dekat dengan neraka. Untuk orang-orang yang dekat surga tidak merasakan itu. Fadhannu annahum waqi'uha, mereka langsung menyangka, aduh aku bakal masuk neraka ini. Jadi feelingnya itu sudah ke arah sana. Terus kalau sudah menyangka bahwa mereka akan masuk situ, bisa nggak berpaling? Tidak bisa. Walam yajidu anha masrifah. Mereka tidak mendapatkan tempat atau jalan berpaling. Mau pergi nggak bisa. Ya tenaganya juga lemah karena dikuras keringatnya, dan mereka pun di tempat yang tanahnya itu penuh dengan batu-batu yang tajam, dan mereka tenaganya habis sehingga banyak di antara mereka itu tidak bisa berjalan dengan tegak tapi merangkak. Karena mereka merangkak, maka ketika malaikat memberikan rekaman jejak perilakunya di dunia, orang itu tidak sempat menerima dengan tangan, tetapi mereka menerimanya dengan punggung. Langsung malaikat menyerahkan ini pada orang-orang yang merangkak. Kalau di sini dikatakan orangnya melihat neraka, ini ada ayat yang menyebutkan apinya yang melihat calon penghuninya. Bandingkan yang ini, wara'al mujrimunan nar, orang-orang yang pendosa melihat api neraka. Yang ini idza ra'athum min makanin ba'id, ketika api melihat mereka calon penghuninya min makanin ba'id, dari tempat yang jauh, sami'u laha taghayyudza wa zafira, mereka mendengar suara gemuruh kemarahan
Orang kalau marah, manusia kalau marah suaranya kan menjadi parau. Nadanya tinggi, suaranya parau. Wah, lagi marah tuh. Api itu diumpamakan sebagai sedang marah karena suaranya itu seperti orang yang parau. Wazafiro, dan suara gemuruhnya api. Zafir itu kira-kira seperti api yang besar, itu suaranya juga besar. Kalau dulu ada penjual gorengan, itu kan dulu memakai minyak tanah di tangki lalu dipompa, lalu suaranya gemuruh sekali. Sekarang pakai gas tidak begitu gemuruh. Nah, neraka itu gemuruh itu berlipat-lipat kali sehingga dari jauh pun kedengaran yang meraung-raung. Suara itu, suara api yang meraung-raung itu, kalau dekat kita mendengarnya meraung-raung, tapi kalau jauh suaranya hanya desis. Orang yang calon penghuni surga dengar desisnya pun tidak. Saking jauhnya. La yasma'una hasisaha. Mereka tidak mendengar desisnya api. Nah, bagaimana di sini katakan api melihat? Api itu kelakuannya menjilat-jilat ke atas, ya, naik. Nah, ibaratnya naik ini seperti mengintai. Mana calon penghuniku? Mana calon penghuniku? Mana calon penghuniku? Ini suatu horor, ya, sesuatu yang menakutkan. Jadi belum masuk ke neraka saja, orang-orang sudah menerima horor secara kejiwaan. Wa idza ulqu minha makanan dhayiqan muqarranina da'aw hunalika thubura. Dan ketika mereka dimasukkan di tempat yang sempit, muqarranin secara bersama-sama, da'aw hunalika thubura. Mereka mengharapkan binasa. Celaka aku. Celaka. Aku binasa, aku mati. Ternyata enggak mati-mati. Penyesalan mereka ada juga, seandainya aku dulu jadi debu, enak, tidak akan masuk neraka. Ya laitani kuntu turaba. Coba kalau kita perhatikan kalimat ini, wa idza ulqu minha makanan dhayiqa, ketika mereka dilemparkan, dimasukkan ke surga di tempat yang sempit. Surga kok sempit? Padahal surga itu luas sekali. Kalau kita bayangkan orang yang beriman dan tidak beriman saja itu bandingannya berapa? Jadi secara kira-kira kita itu belum tentu tepat. Maka kira-kira penghuni neraka lebih banyak daripada penghuni surga. Terus tempatnya cukup nggak? Cukup. Ketika neraka ditanya, halim talati, neraka, apakah kamu sudah penuh? Jawabannya menantang. Hal mim mazid, ada tambahan lagi? Jadi neraka itu begitu luas sehingga seberapapun banyaknya orang yang menghuni di sana, neraka cukup. Tapi jangan mentang-mentang neraka itu luas, kita lalu terus tinggal di neraka aja lah yang luas. Surga lebih luas lagi. Oleh karena itu kita mesti hati-hati dalam berperilaku. Siapa yang bakal masuk ke neraka itu? Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang suka melampaui batas. Tadi saya sebutkan melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih suka membuat bekas-bekas dalam kehidupan di dunia. Ingin rumahnya besar, nanti menjadi peninggalan sebagai momentum, sebagai monumen untuk orang yang akan datang. Ketika menjadi penguasa, bikin tugu, bikin bangunan yang bisa menjadi pengingat
itu yang membuat si Anu, si Fulan. Ya. Itu atharal hayatad dunya. Nah, ini berarti ada kaitannya dengan at-takatsur. Orang yang at-takatsur itu kepinginnya, kesukaannya adalah membuat bekas-bekas. Jadi mereka mengharapkan ada tanda-tanda bahwa dia dulu pernah tinggal di situ dan pernah mohon maaf, pernah tinggal di suatu tempat dan pernah jaya dan sebagainya. Kita jangan terlalu bangga dengan itu, bukan berarti kita tidak boleh maju. Kemajuan itu harus hal-hal yang berguna, bukan kemajuan yang tidak ada gunanya. Lalu Allah memperingatkan bahwa kekayaan itu bisa membuat lupa untuk orang tertentu. Untuk orang jamaah masjid, insya Allah justru kekayaan itu membuat kita ingat kepada Allah. Untuk orang-orang yang suka keduniaan, mereka menjadi lupa kepada Allah. Seperti digambarkan oleh Allah di surat Al-Furqan, qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasudzikr wa kanu qauman bura. Ini ada tuduhan dari orang-orang yang masuk neraka. Mereka menuduh gara-gara si A kami menjadi sesat. Gara-gara orang itu kami mengikutinya, kemudian kami menjadi sesat dan masuk neraka. Terus orang-orang yang dikatakan itu ditanya, memangnya kamu yang membuat mereka sesat? Jawabannya, Maha Suci Engkau Allah. Bukan kami yang menjadikan mereka sesat. Kami tidak melindungi mereka, tapi walakin matta'tahum wa aba'ahum. Tetapi engkau memberi mereka kekayaan yang banyak. Matta'tahum, mata dari kata mata itu bekal hidup. Bekal hidup, karena orang yang memanfaatkan bekal hidup merasakan nikmat, merasakan enak, maka mata'ta itu seringkali diartikan keenakan atau kesenangan. Jadi arti dasarnya adalah bekal. Kehidupan di dunia adalah mata, adalah bekal. Kalau namanya bekal itu alat atau sarana untuk mendapatkan kehidupan di surga. Tapi banyak orang bekal itu yang menjadi tujuan. Nah, mereka oleh karena itu mereka rajin sekali mencari, mengumpulkan bekal itu, mengakumulasi harta. Kemudian ketika umur sudah mendekati ajal, dengan tanda-tanda rambutnya beruban, kulitnya keriput, dan sudah makin loyo, baru sadar bahwa ternyata bekal yang aku kumpulkan berlebih. Nah, untuk orang yang beriman lumayan. Mereka lalu berpikir bagaimana hartaku ini bisa menyelamatkan dan membahagiakan aku besok di akhirat. Tapi banyak orang yang tidak punya kesadaran yang semacam itu. Kita sering ketemu orang-orang yang ketika di hari tuanya itu ternyata hartanya banyak, lalu terus sebagian dari hartanya diserahkan kepada masjid, diserahkan kepada madrasah, kepada pesantren, atau kepada rumah sakit. Ya. Ada seorang teman yang dokter, dia makin tua, terus kemudian dia merasa, waduh, bekalku terlalu banyak. Lalu dia memilih membeli alat yang sangat penting untuk di rumah sakit, yang kemudian alat itu kalau dipakai kan harus si pasiennya membayar jasanya. Dan nanti dari uang pembayaran itu diperkirakan dalam beberapa waktu sudah bisa senilai barang itu. Sehingga
Misalnya dalam 3 tahun sudah bisa membeli lagi satu lagi, dalam 3 tahun bisa membeli satu lagi. Nah, itu pertanda orang yang sebenarnya tidak bermaksud untuk berlomba-lomba banyak-banyakan uang, tetapi karena keahliannya, dia dokter spesialis yang pandai, yang mumpuni dan lagi sayang kepada pasien, maka dia sangat disukai pasien dan penghasilannya banyak. Saya menengarai bahwa dia disukai pasien karena dia memang nasihatnya bagus dan lebih banyak yang digratiskan daripada yang membayar pasiennya itu. Saya teruskan. Kecenderungan manusia itu adalah mengakumulasi harta sebanyak-banyaknya. Kalau orang itu punya semangat mengakumulasi, maka maunya setiap hari itu ada tambahan lagi, tambahan lagi, tambahan lagi. Karena mereka mengharapkannya tambahan-tambahan lagi, maka mereka tidak menginginkan atau tidak mau hartanya kurang. Meskipun untuk zakat. Nah, orang yang pelit, yang kikir, itu dikarenakan takut bekalnya kurang. Allah memperingatkan, "Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura." Katakan seandainya kalian memiliki gudangnya rahmat Allah. Seandainya kalian ini kaya raya, memiliki kekayaan yang ada di seluruh dunia misalnya. Idzal la amsaktum. Kalian mempunyai kecenderungan untuk menahan. Kamu tidak mau mengeluarkan khasyatan infaq, takut kalau kalian itu mengeluarkan sebagian dari dana kalian. Wa kanal insanu qatura, manusia itu memang punya kecenderungan untuk kikir. Bagaimana manusia itu bisa punya kecenderungan kikir? Begini, orang itu manusia itu begitu bergantung pada makanan. Coba kalau kita tidak makan 1 hari saja, itu lemes. 2 hari udah nggak kuat apa-apa. Berarti manusia itu lemah. Lemahnya itu sampai kalah dengan beras, kalah dengan nasi. Tapi sombong. Sombong seperti itu. Kamu dengan nasi aja kalah. Coba nggak ada nasi dalam 5 hari. Tapi karena dia itu punya pengalaman bahwa lapar itu tidak enak, lalu dia berusaha untuk membuat cadangan. Jadi bukan hanya makan hari ini, tetapi cadangan untuk besok. Lama-lama cadangan untuk minggu depan. Cadangan untuk bulan depan. Lama-lama cadangan untuk anak cucu. Nah, ini kapan habisnya? Karena apa? Takut kelaparan. Nah, ketakutan ini pelan-pelan bisa mendorong orang untuk kikir. Padahal kikir itu menjauhkan kita dari iman. Rasulullah mengatakan tidak akan pernah berkumpul di hati seseorang iman dan syuh. Syuh itu rasa yang mengeluarkan uang atau mengeluarkan harta. Jadi perasaannya. Kalau bakhil itu prakteknya. Tapi kalau syuh itu masih di pikiran. Sayang. Nah, itu syuh. Iman itu kan tatarannya juga di pikiran. Jadi iman tidak akan pernah bergabung dengan kekikiran. Karena apa? Orang yang kikir itu takut tidak bisa makan, takut rezeki di masa depan. Kekafirannya di mana? Kekafirannya dia tidak percaya bahwa Allah itu Maha Rahman, bahwa Allah itu Maha Razzaq. Dan bukankah Allah memberi jaminan bahwa jangankan manusia, binatang pun yang melata semua dijamin akan mendapatkan rezeki dari Allah. Kalau dia takutnya berlebihan, berarti dia tidak mempercayai janjinya Allah itu. Kalau orang tidak percaya pada janjinya Allah, maka dia itu
tidak beriman. Ya, maka kalau dikatakan bahwa iman dan kikir tidak akan bergabung. Nah, kekayaan yang dikumpulkan itu tidak akan berguna. Ma aghna anni maliyah. Orang-orang yang dulunya suka mengakumulasi harta, suka mencari jabatan-jabatan yang tinggi misalnya, keluhannya ma aghna anni maliyah. Aduh, celaka aku. Hartaku ternyata tidak berguna. Bagaimana bisa berguna di sana? Harta kita itu kan semuanya adalah materi. Materi itu datangnya dari bumi. Bisa berupa logam, bisa berupa plastik, bisa berupa baju, pakaian, dan sebagainya. Kalau harta kita itu bagian dari bumi, besok hari kiamat itu semuanya hancur dan hilang. Maka kalau orang, ini nanti bekal aku nanti untuk menyuap malaikat. Nggak bisa. Dunianya saja sudah lenyap. Maka harta milik juga hilang. Ma'aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku sudah hancur. Nggak ada lagi. Oleh karena itu ketika kita pegang kekuasaan apapun, jangan pernah semena-mena. Umur kita terbatas dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Kalau sudah seperti itu, lalu Allah memerintahkan kepada malaikat, khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh, thumma fi silsilatin dhir'uha sab'una dhira'an faslukuh. Ambil, tangkap itu malaikat. Belenggulah dia. Masukkanlah dia ke jahim. Kemudian rantailah dia dengan rantai yang panjangnya 70 dhira'. Kenapa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, tidak memberi makan orang miskin itu ada kaitannya dengan at-takatsur. Orang yang selalu berusaha berbanyak-banyakan harta, tidak mau dikurangi sedikit pun. Memberi makan kepada orang miskin berarti mengurangi saldonya. Nah, maka kita lakukan, kita perkuat iman kita, dan kita tingkatkan ketakwaan kita dengan selalu berbakti kepada Allah. Jangan sampai keduluan datang hari kiamat atau hari kematian. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Besok di hari kiamat itu iman seseorang yang munculnya pada hari itu tidak berguna. Jadi, ya Tuhan, saya sekarang percaya dengan kehidupan akhirat. Oh, terlambat, tidak ada gunanya. Ya. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia beriman tetapi tidak pernah beramal soleh. Oleh karena itu kita mesti gabung antara iman dan amal soleh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka melanggar ketentuan Allah. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Orang-orang yang fasik itu tempat tinggalnya di neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar. Ketika mereka ingin keluar dari neraka, mereka dikembalikan dan sambil dikatakan, rasakan siksaan neraka. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kalian dustakan. Ya. Maka kita usahakan jangan sampai kita mencintai keduniaan ini berlebihan. Dunia ini tempatnya adalah medan untuk berkiprah. Dan harta atau materi yang ada di sini adalah bekal semata. Jangan sampai kita mencintai harta atau apapun selain Allah. Allah wanti-wanti kepada orang yang cintanya kepada selain Allah itu lebih besar. Ya, seperti qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum
tukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Katakan, kalau bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasanganmu, kerabatmu, hartamu, dan juga daganganmu itu lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasul-Nya dan jihad di jalan Allah, maka tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya, yaitu siksaan. Oleh karena itu, mari kita kuatkan iman kita dengan selalu mempelajari unsur-unsur keimanan, terutama sifat-sifat Allah kita pelajari, kemudian bagaimana sebab akibat yang berkaitan dengan perilaku kita di dunia dan di akhirat. Di dunia ini sebab, akhirat itu akibat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita selalu berhati-hati dalam memperlakukan harta. Terima kasih. Kita berikan dulu kesempatan mungkin yang di online pertanyaan. Ini ada dari Ibu Sri. Bismillah Pak Rizka, mohon nasihatnya. Jika ada yang memanfaatkan kesempatan, dengan kata lain dia punya trik agar bisa masuk di sekolah pilihan, yang mana dia mendompleng di dalam kartu keluarga kenalannya. Ya sebetulnya dia tidak dari hal tersebut, tapi karena zonasinya dekat bagi lolos masuk sekolah. Apakah dia termasuk orang yang melampaui batas? Terima kasih atas nasihat. Ini pertanyaannya kok sulit. Jadi kalau ada orang sekolah menyekolahkan anaknya di sekolahan yang di luar zonanya, itu apakah termasuk, apakah dosa? Masya Allah, ini sulit untuk dijawab ya. Karena kalau kita sekolah swasta itu nggak ada zonasi, berarti melanggar zonasi kan tidak apa-apa. Jadi swasta boleh tuh di luar zonanya, jadi tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu kebohongannya, terus kemudian apakah mengambil hak orang lain. Zonasi itu sebenarnya tujuannya macam-macam, antara lain supaya masing-masing sekolah itu berusaha mengembangkan kualitasnya, sehingga masing-masing sekolah itu menjadi favorit bagi penduduk setempat. Nah, kalau dengan zonasi itu kemudian menyebabkan sekolahan itu sudah penuh, lalu orang yang datang dari zonasi lain ketika mengikuti tes dia lulus, orang yang ada di zona itu tidak lulus, nah itu bisa termasuk mengambil hak orang lain. Ya, contohnya yang lebih pasti itu haji. Sekarang ini haji harus antri, bisa belasan tahun. Kalau ada orang sudah pernah haji, kok dia pergi haji lagi, zalim dia. Zalim dia. Karena haji yang kedua itu sunnah. Sementara ada orang lain yang wajib pergi haji, tapi terhalang gara-gara ada orang yang sudah haji pergi haji lagi. Zalim. Dan saya ingat dulu Kiai Ali Mustafa Yaakob sering mengatakan banyak orang haji itu menyembah setan. Kenapa menyembah setan? Hanya nuruti hawa nafsu. Karena kewajibannya hanya sekali dan dia mengambil hak orang lain. Nah, itu kalau yang semacam itu mengambil hak orang lain sehingga orang lain terhalang, itu menjadi zalim. Kalau anak yang bukan dari zona itu kemudian dia masuk ke sekolahan
ke zona itu menyebabkan anak-anak yang dari zona itu tidak masuk, nah itu berarti melampaui batas atau merebut hak orang lain. Kira-kira begitu. Baik. Jadi Bapak atau Ibu mohon maaf, izin bertanya, apakah benar adanya penjelasan orang-orang mati suri melihat surga dan neraka? Jika benar, kenapa diberikan kepada para pendosa? Kenapa bukan kepada orang-orang soleh yang bisa diterima penjelasannya? Apakah benar adanya? Orang mati suri itu terjadi di baik kepada muslim atau non-muslim. Dan pengalamannya biasanya serupa. Serupa, yaitu orang itu merasa naik ke atas, kemudian dia melihat ada lorong, dia masuk ke lorong itu, kemudian di ujung lorong itu ada tempat yang terang benderang, semacam chamber gitu ya, ada tempat yang besar, yang terang benderang. Kemudian ketika hampir mendekati itu, lalu ada yang mencegah, kamu balik aja, belum waktunya. Kenapa itu kok yang diberi pengalaman itu orang yang non-muslim? Enggak, itu ada muslim, ada non-muslim. Salah satu contoh yang muslim itu Bang Imad. Bang Imaduddin itu pernah merasakan semacam itu. Saya juga punya teman yang rajin ngaji, ya, pengajian itu dalam satu hari itu bisa berkali-kali, apalagi satu minggu. Dia pernah mengalami hal yang semacam itu. Itu contoh seperti saya pernah sering mengatakan bahwa Allah selalu memberi contoh sesuatu yang orang pada umumnya tidak mengalami, tetapi itu benar supaya orang bisa meyakini bahwa oh ternyata semacam itu. Jadi mati suri itu rohnya dia diangkat, diambil dari badannya, tapi kemudian dikembalikan lagi. Nah, itu mati suri. Banyak contoh, misalnya surga. Surga itu kita sekarang belum bisa ke sana, tetapi ada orang yang diberi kesempatan melihat surga dan neraka supaya nanti bercerita. Dan orang yang diberi kesempatan itu orang yang tidak pernah bohong, yaitu Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Beliau melihat surga dan neraka. Dalam hadisnya kan ada surga, ada neraka. Malaikat ada apa enggak? Ada. Beberapa orang diberi kesempatan untuk melihat. Kalau Nabi jelas, karena memang harus ada komunikasi antara malaikat dan Nabi itu, maka seringkali malaikat itu menampakkan diri. Tapi orang awam, orang biasa, itu ada juga yang diberi kesempatan melihat. Siapa itu? Suatu saat ketika Rasulullah SAW berada di masjid, kemudian tiba-tiba ada tamu yang datang memakai pakaian putih-putih, tidak ada bekas bepergian. Lalu bertanya kepada Rasulullah tentang iman, Islam, dan ihsan. Setiap kali dijawab, lalu tamu itu mengatakan, "Shadaqta, betul kamu." Nah, itu membuat Umar tersinggung. Ini utusan Allah yang aku muliakan. Ada tamu bertanya, kok setelah bertanya membenarkan, "Shadaqta." Terus ternyata setelah tamu itu pergi, Rasulullah bertanya kepada Umar, "Umar, kamu tahu siapa itu?" Allah dan Rasulnya lebih ngerti. Terus Rasulullah mengatakan, itu Jibril datang untuk memberi pelajaran kepadamu. Pelajaran dengan dia datang pura-pura bertanya supaya dijelaskan oleh Rasulullah SAW, penjelasannya itu pelajaran. Juga sekaligus pelajaran bahwa malaikat itu ada. Gitu. Malaikat itu ada. Kalau ada jin yang menampakkan diri, malaikat menampakkan diri juga ada. Kepada Ibu Maryam, itu direkam di Al-Quran. Dia menampakkan diri sebagai seorang laki-laki yang sempurna. Lalu Ibu Maryam, "A'udzu binka in kunta taqiyya." Aku mohon perlindungan kepada Allah dari engkau.
A'udzu birrahmani minka. Aku mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Rahman darimu. Nah, jadi cerita-cerita semacam itu memang dibuat oleh Allah sebagai contoh agar yang lain itu percaya dan tidak perlu semuanya melihat sendiri. Gitu, Pak. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang saya kira kalian masih cukup banyak ya. Ini dari ibu atau dari Tati. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Kebanyakan orang berinvestasi rumah, misal untuk dikontrakan atau dijadikan rumah kos sebagai income pasif saat usia tua. Apakah itu termasuk berlomba-lomba dalam harta dan tidak percaya dengan rezeki dari Allah? Itu kalau berbisnis itu kan bermacam-macam, Ibu. Berbisnis itu macam-macam. Nah, kalau berdagang itu juga dia harus punya modal yang cukup. Kalau modalnya nggak cukup, ya nggak bisa. Terus dana pedagang itu biasanya kelakuannya nanti kalau laku, terus punya keuntungan, sebagian dari keuntungannya itu diinvestasikan kembali. Nah, apakah itu berlomba-lomba? Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Tadi kan saya katakan bahwa kita orang Islam itu dianjurkan makin hari makin efisien. Jadi kita mencari kegiatan bisnis yang efisien. Misalnya ada yang memilih beli rumah untuk dikontrakkan. Supaya apa? Supaya aku bisa tekun di masjid. Ya, supaya aku bisa tekun di masjid, orang suka menyebutnya kan passive income. Ya. Ada penghasilan yang aku pasif, tapi penghasilan itu datang terus. Jadi tidak harus berarti negatif. Coba kalau berpikirnya begitu, supaya aku bisa punya waktu banyak beribadah, menghafal Al-Quran, berlama-lama di masjid. Bagus. Nah, kalau itu terlalu banyak, lah itu yang perlu hati-hati. Tapi terlalu banyak, sampai banyak sekali ya nggak apa-apa. Asal dia begitu dapat tambahan, dia memperbanyak sedekah. Jadi banyaknya harta itu menyebabkan dia makin dekat dengan Allah. Jadi apakah itu baik apa jelek, itu tergantung bagaimana dia memperlakukan harta itu. Dan tidak boleh kita itu mencintai harta. Untuk membuktikan tidak mencintai, kita itu mesti rela bersedekah, rela menyembelih binatang untuk korban. Ya, korban itu kan harus kita mengeluarkan uang. Kita buktikan, ya Allah, saya membeli kambing atau sapi untuk membuktikan bahwa saya tidak mencintai harta Allah. Aku rela membeli binatang, aku sembelih dan aku bagi kepada orang-orang. Ya, jadi semua sedekah itu dimaksudkan untuk membersihkan hati, membersihkan keimanannya, jangan sampai musyrik, jangan sampai bergantung kepada harta, bergantung kepada Allah, bahwa aku rela menyisihkan sebagian untuk korban. Nah, itu kan berarti dia tidak bergantung kepada harta itu, tapi bergantung kepada Allah. Jadi sangat relatif jawabannya, Ibu. Baik, saya kira juga mirip dengan PNI yang saya tulis, yang meminta penjelasan untuk pembahasan hari. Di antara bapak-bapak yang hadir di sini, ada pertanyaan yang silakan. Baik, saya bacakan lagi di poster yang ada di online dari Ibu Erni. Kalau yang berhaji kedua niatnya menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal, apakah dia zalim juga? Dia sudah berhaji sebelumnya. Haji untuk orang tua yang kedua, tapi padahal orang tuanya dan dia sudah. Oh, pertanyaannya kalau haji badal untuk orang tuanya yang belum haji, apakah itu zalim mengambil hak orang lain? Oh, enggak, itu kan itu memang ada hadisnya jelas. Seorang melapor kepada Rasulullah bahwa bapaknya meninggal dunia belum sempat haji. Afa ahujju anhu, apakah aku boleh haji untuk dia? Jawabannya boleh. Jadi dia perginya ke sana bukan untuk haji sunnah, tapi haji wajib untuk
bapaknya, orang untuk orang tuanya. Jadi insya Allah tidak termasuk zalim. Baik, ini dari Pak Khairul. Satu, apakah nanti di padang mahsyar calon penghuni surga dan penghuni neraka berdekatan atau bercampur? Dua, berapa lama masa penantian kita di padang mahsyar? Campur. Ya kita tahu itu tempat berkumpulnya orang disebut mahsyar. Mahsyar dari kata hasyara artinya menggiring. Mahsyar tempat orang-orang digiring, dikumpulkan di satu tempat. Apakah campur? Saya menduga kok di tempat yang sama. Cuma sektor tadi. Orang yang beriman tapi banyak dosanya itu di tempat yang dekat-dekat dengan calon penghuni neraka. Calon penghuni neraka yang dosanya tidak begitu banyak, yaitu di situ. Tapi yang makin banyak makin ke kiri. Jadi itu kalau diibaratkan sektor penghuni surga itu ashabul yamin, ya, kelompok kanan, yang satu kelompok kiri. Dalilnya bahwa mereka itu ditempatkan di situ supaya dekat dengan pintu surga atau pintu neraka. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa uzlifat, didekatkan orang-orang yang bertakwa surga. Wa uzlifatil jannatu, surga didekatkan lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, sedangkan neraka dibuat kelihatan bagi orang-orang yang durhaka. Jadi yang sini memakai kata didekatkan, yang di sini memakai kata diperlihatkan. Itu kan artinya sama, artinya serupa. Indahnya Al-Quran dengan dua ungkapan yang berbeda tetapi maksudnya serupa. Nah, dari situ bisa kita tangkap bahwa oh, kalau begitu ada sektor kanan dan kiri supaya apa? Supaya gampang. Jadi wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa itu nanti digiring siqah, ya, semacam digiring secara berbondong-bondong menuju ke surga. Yang kafir juga begitu, digiring menuju ke neraka. Coba kita bayangkan kalau orang banyak itu kemudian berjalan ke satu arah, ada orang yang kepingin melawan arah itu kan terinjak-injak nanti. Jadi karena itu berbareng-bareng, nggak bisa dia mau pergi. Ya kita kalau tawaf saja, kalau mau keluar dari arena yang dekat Ka'bah, itu tuh harus mengikuti arus dulu, pelan-pelan minggir. Tapi kalau dia langsung terobos, ketabrak nanti. Nah ini kalau di sekitar Ka'bah kan kecil dan tempatnya enak gitulah. Tapi kalau di padang mahsyar, orang yang bermiliar-miliar bareng. Coba ketika ada impit di Mina dulu, itu kan orang pada berjalan bersama, kemudian terus orang banyak terinjak-injak dan mati. Jadi nggak bisa melawan arus. Aku nggak mau masuk neraka, nggak bisa. Ya, begitu Pak. Lamanya berapa? Lamanya kita tidak jelas. Rasulullah mengatakannya arbaun, 40. 40 itu 40 tahun atau 40 abad atau 40 hari atau 40 jam, tidak dijelaskan. Dan yang kita ketahui satu harinya di akhirat itu bisa ribuan tahun di dunia. Jadi pastinya kita tidak tahu karena waktu itu kan diukur dengan perputaran bumi. Bumi kita ini berputar satu kali putaran itu sehari. Kemudian satu hari dibagi 24. Masing-masing bagian kita sebut jam. Satu kali putaran 24 jam. Nah, buminya akhirat itu kan lebih besar. Kalau bumi kita sekarang ini dihuni oleh orang mulai dari zaman Nabi Adam sampai besok dikumpulkan jadi satu nggak cukup. Jadi globe-nya
itu globe itu apa tuh? Si bulatan bola buminya di akhirat itu sangat besar. Maka satu kali putarannya bisa jauh lebih lama. Makanya kalau di Al-Qur'an dikatakan fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dalam satu hari itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Atau bahkan di surat Al-Ma'arij itu khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Kalau orang mengatakan, kok Al-Quran nggak konsisten, satu hari bisa 1000 tahun, satu hari bisa 50.000 tahun, ya bukan tidak konsisten. Ukurannya apa? Ukurannya buminya masing-masing. Besok di akhirat ada bumi. Taunya gimana? Al-Quran bilang begitu. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Besok bumi kita itu ditukar. Kita tidak lagi di bumi ini, tapi di bumi yang lain. Oh, jadi berarti di akhirat ada bumi gitu. Nah, lamanya kita tidak bisa menjawab Pak Khairul. Mohon maaf karena memang tapi jelas lama. Contohnya begini. Ketika orang-orang di padang mahsyar menunggu pengadilan itu pada gelisah. Baik yang calon penghuni surga maupun calon penghuni surga semuanya gelisah. Coba kalau ibaratnya di dunia, kita ikut ujian, diterima misalnya ujian masuk perguruan tinggi, diterima atau tidak. Kalau kita itu apakah jawabannya benar atau salah itu misalnya aku kayaknya banyak salahnya nggak diterima deh. Tapi tetap aja deg-degan itu. Ya, tetap ada deg-degan. Nah, itu mereka pada gelisah lalu minta syafaat. Minta syafaat kepada Nabi Adam, Nabi Adam tidak sanggup, kepada Nabi Ibrahim tidak sanggup, akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW yang beliau sanggup memberi syafaat. Nah, kegelisahan itu memberikan gambaran bahwa mereka lama sekali di padang mahsyar. Coba tidak diterangkan lamanya itu berapa lama. Itu Pak Khairul. Itu ada. Ya. Iya Pak, kehidupan di akhirat itu berbeda dengan sini. Kualitas badan kita beda. Satu, orang di dunia hangus mati. Di akhirat hangus sepenuhnya pun juga tidak akan mati. Nah, jadi orang di sana tidak akan mati berarti memang badannya kuat. Terus mengeluarkan keringat. Ya, keringatnya bisa banyak. Sampai digambarkan itu sampai segini. Itu iya, iya, ya kita hanya bisa mengimajinasikan persisnya kayak apa. Rasulullah mengatakan, besok yang terjadi sebenarnya di sana, mala aina ra'at wala udhuna sami'at. Kita tidak pernah melihat seperti itu, tidak pernah mendengar seperti itu, tapi kita bisa mengatakan, misalnya, oh ini buah mangga, tapi ketika dipetik mangganya tidak seperti di sini. Pasti beda. Sungai, oh sungainya sungai madu kayak apa? Kita mengimajinasikan, tapi imajinasi kita pasti tidak tepat. Ya. Mala aina ra'at yang tidak pernah dilihat mata, wala udhuna sami'at, wala khadra fi qalbi rajul. Tidak pernah dibayangkan di pikiran atau hati orang. Itu Pak. Kajian kita. Kita ucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.